Ya, frater dari pesantren Wali Songo dengan satu santri. Ya, Bapak Abdul, terima kasih untuk kehadiran. Wakil Ketua MUI ND, sama Romo Dr. Jeff. Terima kasih banyak untuk kehadiran semua teman-teman. Ini acara buka meja, jadi kita ngobrol sambil ngopi. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Oh, Indonesiaku, oh, Indonesia. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Saat ini kami berpikir di Komisi Komunikasi memang butuh ruang-ruang kecil seperti ini untuk dialog tentang Indonesia yang lebih baik. Tentang perbedaan yang menurut kami bukan memperuncing, tetapi dia adalah unsur perekat dan memperkaya. Bapak Abdul pasti juga melihat ND dan Indonesia saat ini dari segi perbedaan dan toleransi, ada masalah tidak? Kalau pertanyaan dalam kaitan dengan dari aspek yuridisnya, jadi saya kebetulan basicnya hukum. Oke. Jadi dari aspek yuridis kita harus pastikan bahwa Indonesia baik-baik saja saat ini, aman. Tapi kalau dari aspek non yuridisnya, itu lebih kepada aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Saya secara pribadi belum dipastikan bahwa baik-baik saja. Jadi tinggal baik-baik saja itu seperti apa terjemahannya, nanti kita kembangkan dalam diskusi. Sebab kalau kita nyatakan sudah pasti aman saja, kita tidak butuh diskusi-diskusi yang sifatnya untuk membangun dan merawat Indonesia itu seperti apa. Tapi karena kita dalam suasana, dalam kebatinan kita mesti waspada. Karena walaupun ada obat yang paling manjur itu Pancasila, tetapi seperti apa kemanjuran itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan selanjutnya. Bahkan kita punya cita-cita untuk masuk 100 tahun 2045 itu menjadi tahun emas. Dan menuju ke sana itu banyak tantangannya. Walaupun pada saat ini kita rasakan baik-baik saja. Ibu Astuti mau beri tanggapan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya harus menyampaikan ini. Ada sukacita yang luar biasa. Oke. Malam ini di momentum ini bersilaturahmi. Suasana yang tidak pernah saya duga. Tapi saya pernah dapat gambaran. Saya pernah dapat gambaran dari Pak Sekda, Pak Dr. Gusti Ngasu. Mungkin di awal pembukaan di sini saya dianjurkan untuk perlu hadir di sini. Oke. Tapi dalam perjalanan
saya dengan kesibukan saya waktu itu, dan saya merasa Tuhan sudah izinkan saya untuk bersama saudara-saudara saya di malam ini. Oke. Dan saya pastikan bahwa kebahagiaan malam ini akan terbawa terus untuk saya, mungkin untuk semua. Oke. Kaitan dengan pertanyaan Pater tadi, Pater Yohan, kita sudah by phone. Saya mungkin kita belum kenal, saya Ibu Astuti. Ya, kalau dibilang latar belakang, kemarin saya pernah menjadi mantan anggota DPR 2 periode. Dan hari ini saya masih menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Kabupaten ini. Oke. Hormat saya untuk Bapak Wakil Ketua MUI, untuk yang saya kasihi di awal pertemuan kami waktu di Masjid Raya Perayaan itu, Romo Jeffrey. Ada hal-hal yang luar biasa saya tangkap, tapi momentum itu saya tidak ambil karena kesibukan. Tapi Tuhan mengizinkan malam ini. Yang ini sangat menarik nih. Saya sangat menarik tentang situasi global. Apakah kondisi kita ini masih baik-baik saja? Atau memang kita perlu menjaga sesuatu yang perlu kita rawat, kita perlu jaga. Seperti yang digambarkan tadi oleh Bapak Wakil Ketua MUI, bahwa kita perlu jujur. Untuk wilayah negara ini yang begini luas, tentu sebuah kedamaian adalah mimpi besar untuk kita. Kita ingin bergerak terus, tumbuh dan terus baik. Terus dalam suasana kekeluargaan penuh kasih. Tapi kita juga dikendalakan dengan latar belakang, dengan karakter manusia, individu yang beragam budaya, beragam etnis, itu pastinya ada dinamika-dinamika yang perlu kita jaga. Tentu secara personal kita ingin Indonesia ini baik, kita ingin Ende ini baik. Belajar dari beberapa daerah yang penuh konflik, kita tentu tidak menginginkan itu. Kita ingin kita berdamai, bukan hanya duduk bersama seperti itu, kita berdamai dari hati. Untuk itu, Romo, saya berharap sekali dengan momentum ini, kita yang hadir di sini ataupun yang masih ada di luar sana, mari kita gandeng tangan. Kita tidak bilang kita dalam keadaan yang sudah sangat tidak sehat. Tapi kondisi yang ada hari ini juga kondisi yang perlu dengan kita punya spirit bersama untuk meminimalis perbedaan-perbedaan riak-riak yang ada hari ini juga. Kita pastinya semua yang hadir pernah melihat di media sosial. Kita sudah pernah mendengar, bahkan mungkin kita menjadi bagian dari pelaku. Bahkan gesekan-gesekan yang tumbuh itu perlu peran, maaf, Romo, Bapak Ketua MUI dan seluruh jajaran dalam konteks kitab tokoh agama-agama dulu yang harus punya peran untuk mengantisipasi kondisi dan keadaan yang ada. Tidak dalam konteks yang berbau agama saja, tapi Ende ini kan penuh dinamika hari ini. Letupan-letupan yang perlu kita dengan secara seragam untuk bagaimana mengamankan. Karena kalau kita serahkan kepada pemerintah, saya pikir kita terlalu membiarkan. Kita seolah-olah kita tidak menjadi bagian dari suatu keadaan. Tapi kita harus melihat ini menjadi peran kita bersama. Keadaan-keadaan yang kita perlu minimalis, hujatan. Kita jangan ngomong dulu di luar Ende. Ende ini penuh hujatan. Saya sangat sedih dari pribadi, saya lihat antara kita saling menghujat, saling menghina. Bahkan antara kita juga sudah saling memfitnah. Ini bukan satu kondisi yang kita boleh dibilang, kita sudah tahu dengan pendengaran dan kita punya mata sendiri bahwa itu tidak sehat. Sebetulnya kondisi yang tidak sehat. Saya mengajak seluruh pihak nih, kita nih semua bersaudara, mari bergandeng tangan dengan cinta. Kita berikan aplaus. Ya. Kita tidak mungkin jalan tanpa cinta, tanpa kasih. Dan kita harus membuang jauh kepura-puraan. Kita harus buang jauh kepura-puraan. Mari kita bangun cinta ini dengan seseruput kopi atau dengan air. Tidak perlu harus yang berlebihan. Dan malam ini, terima kasih Pak Trio. Suasana ini yang saya idamkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir
lindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu puja-puja bangsa. Mungkin bisa sama-sama. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ulang di sana ya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ini penyanyi yang bisa memancing. Silakan menikmati pisang goreng ala-ala Box Cafe di depan kita dan menyeruput kopi. Sambil kita menyeruput kopi dan menikmati pisang goreng sederhana ini, saya ingin tanya ke Romo. Romo, menurut Romo apa yang paling berat ketika orang bicara soal toleransi? Tantangan paling berat untuk merawat toleransi itu adalah bagaimana membuat perbedaan itu tidak menjadi sumber konflik, tapi justru itu menjadi sumber untuk kita tetap bersatu. Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Bapak Usman tentang fakta kita di Indonesia maupun di ND. Ibu Astuti juga sudah menyampaikan itu. Ini yang paling berat. Toleransi itu bukan soal baku baik antar tetangga. Misalnya Katolik Natal yang Muslim bawa kue, atau waktu Ramadan opor ayam dari Katolik, itu kan baku baik biasa. Yang paling berat itu adalah bagaimana kita bisa memahami, mengerti perbedaan, lalu juga menghormati komitmen iman kalau dalam konteks antar iman. Menghormati komitmen iman sama saudara kita yang lain. Saya ambil contoh, saya dengan Pak Usman, kami dari 2019 sudah baku kenal. Kebetulan dia menjadi narasumber saya. Awalnya ya sebagai seorang bapak, lalu dalam perjalanan menjadi sahabat, dan sekarang bersaudara kami berdua. Bersaudara itu bukan soal kena ikatan darah, ikatan iman, seagama, atau ikatan suku. Tapi kan bersaudara ini kan kita tetap berbeda. Sehingga kami berdua bersaudara meskipun berbeda tempat sembahyang, tapi tidak pernah kehilangan kasih sayang. Nah, itu yang saya selalu sampaikan, bagaimana kita merawat perbedaan. Lalu kalau dalam konteks Indonesia, kita di ND, lagu tadi itu kan lagu Pancasila pertama. Saya langsung bisik tanya, Pak Soekarno di ND dulu kan 34 sampai 38. Dan di tempat ini, di Biara Santo Yosef SWD ini, tempat Soekarno untuk berdialog, bertukar pikiran dengan para misionaris Belanda. Dan di situ dia mendapat inspirasi untuk menemukan 5 sila. Dan kita sebagai orang ND kita bangga bahwa 5 sila itu terlahir di Taman Renung yang kemarin 1 Juni. Ya, di Pohon Sukun situ. Jadi sebagai orang ND kita perlu berbangga untuk Soekarno dan tempat ini. Karena itu yang pertama, Profesiat untuk kafe yang kelima. Lalu Salam Pancasila untuk bangsa ini yang barusan merayakan 1 Juni itu. Lalu malam ini saya juga baru pertama kali, walaupun ini tempatnya sama saudara saya, tapi saya baru pertama kali masuk.
Dan saya pikir hanya Pak Usman, tapi ternyata ada Ibu Astuti dan saudara kita dari Arabita Takmir Masjid. Baik, itu poin yang pertama. Jadi tantangan paling besar itu bagaimana merawat perbedaan supaya perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tapi justru menjadi momentum untuk terus mempererat persaudaraan di antara kita. Jadi mulailah dengan dialog-dialog kecil. Perbanyak ruang-ruang perjumpaan seperti begini, seperti yang Ibu Astuti, ruang-ruang perjumpaan, sehingga seperti yang tadi saya bilang, saya pada awal mulanya ini narasumber, tapi kemudian menjadi sahabat, dan sekarang kami bersaudara. Itu jadi ada tingkatan-tingkatan, itu yang namanya dialog. Dialog itu bukan supaya membuat kita ada kesepakatan, tidak. Dialog itu membuat kita saling mengerti, saling memahami, dan yang lebih penting dalam konteks antar iman adalah memahami komitmen iman saudara kita. Kita tidak bisa, kebenaran ini kan masing-masing agama otonomi, tapi bagaimana kita memahami komitmen penghayatan imannya, disitulah toleransi. Dan ini yang belum sungguh bisa nampak, karena ego individu dan ego sektorian itu masih kuat di kalangan kita. Jadi orang dengan kepentingannya, dengan agamanya, dengan ininya, sehingga itulah yang membuat toleransi itu tidak gampang untuk dirawat. Ya, itu saja. Saya tangkap satu poin tadi, bahwa di tengah perbedaan orang menciptakan dialog bukan untuk mencari titik beda yang akhirnya diperuncing, tetapi menghargai perbedaan. Dan di sini ada frater yang tinggal langsung di tempat sangat berbeda, minoritas di tengah mayoritas, anak-anak santri Wali Songo. Oke, selamat malam untuk kita semua. Oke. Oke, baik, terkait dengan apa yang disampaikan Pater tadi dan Bapak Usman dan juga Romo, saya secara pribadi itu top langsung di atas praktek, dan di atas itu 100% semuanya Muslim. Dan saya sendiri tunggal, saya utusan dari SVD untuk praktek di atas. Terkait hal perbedaan di atas itu, semuanya tergantung dari pribadi kita masing-masing. Terlebih khusus saya di atas sendiri, dan yang lain itu mayoritas. Yang harus saya tanamkan dalam saya punya pribadi adalah prasangka. Dan prasangka itu biar kita bahas tentang cinta, tentang kasih, tentang apa saja yang luas. Tetap kalau kita berprasangka buruk, otomatis semuanya itu tetap kosong. Dan toleransinya akan hancur ketika kita berprasangka buruk terhadap sesama, terlebih khusus orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bagi saya, pesantren Wali Sanga Ende itu seperti rumah saya sendiri. Jadi saya berapa jam saja saya tinggal di Biara Santo Yosef, dan selebihnya saya di atas. Dan Pater pasti mengalami bagaimana singkatnya saya punya keberadaan saya di Santo Yosef, dan saya lebih memberi diri untuk melayani di atas. Dan saya berpikir bahwa itu misi saya di atas, tempat saya di atas, dan saya mencintai itu. Oke. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi adalah menghargai manusianya. Itu saja. Sekian. Hende kau kekanuku, hende kau pendampingku. Ya, kita beri aplaus dulu. Jemu sejole jeku
Ya, sama-sama yang tahu. So bei mule Suara dua berpio kayaknya. gembeng-genge Ya. manggo alo so bei mule biorindo ene beresiro Jemu sojole juku lando sominggo manggo kemaga gemirmi mai kudu uju buku kiwaduku kekaku awole halo dompere more leu bebereru so Duku duku dudungu hende kakekanaku hende gamangenjungi dua kita more no kelimutu telah jaga wata dari duku lawo kelimar sembai si masa ya kita sama-sama Sama-sama. so bei mule gembeng-genge ene manggo alo so bei mule biorindo ene meresiro Oke, tepuk Terima tangan dulu. kasih. Dan saya pikir kita sudah sampai di penghujung. Dan Romo, terima kasih banyak. Bapak Abdul, terima kasih. Vian, Fitri, teman-teman semua, Ibu Astuti, Pak Asmin, Edi, adik santri, Frater, Mei, dengan adik-adik OMK. Kami juga merayakan ulang tahun Box Cafe yang kelima. Sekali lagi Romo Jeb, terima kasih banyak. Bapak Abdul, terima kasih banyak. Mari kita sama-sama merawat Ende untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan pada Fitri dan Vian. Ya, satu lagu terakhir khusus untuk Box Cafe. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan lindungi Box